Halo para pecinta film, balik lagi channel gue, Gors Review. Kali ini Ane akan mereview film yang berjudul Freaky tahun 2020. Film ini recommended banget buat kalian tonton, karena filmnya berceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang bertukar tubuh dengan gadis SMA. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Pada awal film, di sebuah rumah yang besar, ada muda-mudi yang sedang berkumpul dan bercerita horor. Mereka sedang bercerita tentang seorang pembunuh berantai yang bernama Blissfield Butcher. Ia dikenal sebagai pembunuh berantai yang cukup sadis. Pria berambut keriting ini bernama Ishak dan wanita di sampingnya bernama Sandra. Sedangkan di seberang mereka ada Evan dan juga Gini. Sandra lalu masuk ke dalam rumah diikuti oleh si Ishak. Di dalam rumah, Ishak grepe-grepe barang kuno yang ada di dalam rumah tersebut. Ia pun menemukan sebuah dagger yang cukup unik. Tertulis nama dagger itu adalah Ladola. Ishak yang penasaran dengan rumah tersebut akhirnya menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Ia pun menelusurinya, dan di sana ia menemukan sebotol anggur merah cap orang tua. Mendengar ada suara, Ishak yang kaget langsung menjatuhkan botol tersebut. Ia mengira kalau itu adalah temannya. Saat membersihkan pecahan botol, tiba-tiba kepala Ishak ditarik ke belakang dan mulutnya dimasukkan botol oleh pria bertopeng. Akhirnya Ishak mati dengan cukup sadis. Kerongkongan lehernya terkena pecahan botol yang hancur di dalamnya. Di dalam toilet, Sandra sedang membasuh tangan. Lalu pintu diketuk dengan sangat kencang dari luar. Si pembunuh bertopeng akhirnya menampakkan diri. Sandra pun dibunuh dengan kepalanya dibenturkan oleh penutup toilet berkali-kali. Di tempat lain, Evan dan Gini sedang melakukan pengecotan di garasi mobil. Selesai melakukan pengecotan, mereka berdua pergi untuk kembali ke dalam rumah. Evan yang berjalan di belakang Gini dibunuh menggunakan raket tenis. Sontak, Gini langsung berteriak dan kabur dari situ. Ia pun masuk ke dalam rumah, lalu bersembunyi di dalam lemari pakaian. Si pembunuh ini mencarinya, tapi ia tak menemukan Gini walaupun ia telah memeriksanya. Setelah tak menemukan mangsanya, si pembunuh ini lalu pergi dari ruangan tersebut. Mendengar orang tuanya sudah pulang, lalu Gini bergegas buat nyamperin mereka. Tapi sialnya dia malah bertemu dengan si pembunuh. Akhirnya Gini mati dengan ditancapkan pada sebuah kayu di tembok. Ternyata si pembunuh ini bertujuan untuk mencari dagger unik yang ada di rumah tersebut. Lalu film pun dimulai. Adegan diperkenalkan pada seorang gadis cantik bernama Millie dan dia adalah tokoh utama di film ini. Di keluarganya, Millie mempunyai seorang kakak yang menjadi polisi dan namanya adalah Char. Dan ini adalah ibunya Millie. Keluarga mereka baru saja ditinggalkan oleh ayahnya karena meninggal. Saat berangkat sekolah, Millie dijemput oleh kedua orang temannya. Si wanita bernama Nila, sedangkan yang cowok agak ngondek bernama Joshua. Sampainya di sekolah, mereka membicarakan tentang reuni alumni yang akan diadakan di sekolah mereka. Joshua dan Nila juga memberitahu Millie bahwa pria yang disukainya akan ada pada acara tersebut. Saat berjalan di lorong kelas, Millie banyak dibully oleh beberapa orang temannya. Mereka menganggap kalau Millie adalah anak culun dan juga Cooper. Lalu perhatian Millie tertuju pada seorang pria yang sedang membuka loker. Pria ini bernama Booker. Dia adalah pria yang disukai oleh Millie. Millie pun masuk di kelasnya, dan kebetulan saat itu lagi ada pelajaran arsitektur. Millie yang telat langsung meminta maaf ke gurunya. Gurunya lalu memanggil Millie untuk melakukan presentasi atas tugas arsiteknya. Namun, Millie tidak membawanya. Alhasil guru tersebut memarahi Millie hingga hampir menangis. Tiba-tiba, semua handphone siswa berbunyi. Ternyata itu adalah peringatan dari sekolah. 4 orang yang tadi mati di awal film adalah siswa dari sekolahnya Millie. Reuni sekolah tetap diadakan oleh sekolahnya Millie. Di situ Millie menjadi maskot dengan menggunakan kostum berang-berang. Namun ia masih tetap saja dibully oleh teman-temannya Booker. Heran gue, cewek cantik ini masih aja dibully. Seusai acara reuni, ibunya Millie masih belum menjemputnya. Ia pun memutuskan untuk menunggu ibunya saja sendirian. Di rumah Millie, ternyata ibunya sedang ketiduran karena habis mabok-mabokan. Char yang melihat ibunya tertidur memutuskan untuk menjemput Millie. Saat sedang menunggu sendirian, Millie dikagetkan oleh lampu-lampu di sekitarnya yang mulai dimatikan. Hal tersebut makin membuat Millie ketakutan. Tiba-tiba, dari kejauhan Millie melihat seseorang yang menggunakan topeng berdiri di tengah jalan.
Ternyata itu adalah si pembunuh Blitzfeed Butcher. Millie yang ketakutan mencoba mengancamnya. Ia mengatakan kalau kakaknya adalah polisi. Sabo teing dengan omongan Millie, si pembunuh ini mendekati Millie. Millie yang takut langsung kabur ke lapangan bola, tapi si pembunuh terus mengejarnya. Millie pun bersembunyi di bawah bangku penonton, sambil dicari oleh si pembunuh. Millie pun keluar setelah merasa kalau si pembunuh udah pergi. Tiba-tiba, si pembunuh datang tepat di hadapan Millie. Millie pada akhirnya berhasil ditangkap di tengah lapangan. Saat hendak ditusuk oleh dagger yang unik, tiba-tiba lingkungan seperti berubah. Millie seperti ditaruh pada altar pengorbanan. Dan akhirnya bahunya Millie ditusuk oleh si pembunuh menggunakan dagger. Tak beberapa lama, kakaknya Char datang dan menembakkan pistol ke udara. Melihat hal tersebut, si pembunuh langsung kabur dan meninggalkan dagger di tempat kejadian perkara. Pada pagi harinya, Millie terheran-heran saat bangun tidur. Ia seolah-olah baru pertama kali melihat ruangan tidurnya. Sementara di tempat lain, si pembunuh Blitzfeed Butcher sedang tidur dan akhirnya dia bangun. Ia seperti Millie yang keheranan saat bangun. Saat menatap cermin, si pembunuh ini malah berteriak. Lalu datang tunawisma yang meminta narkoba kepada si pembunuh. Tapi si pembunuh malah bertanya, apakah aku mirip seperti seorang gadis yang tingginya 165 cm? Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Millie dan si pembunuh telah bertukar tubuh. Di kediaman Millie, si pembunuh yang memakai tubuhnya melihat semua orang di sekitarnya sebagai mangsa empuk. Saat dia ingin membunuh kakaknya, pisau tersebut malah diambil oleh ibunya. Sementara itu, Millie yang memakai tubuh si pembunuh berjalan-jalan keluar. Dan ternyata wajah si pembunuh sudah tersebar di seluruh kota. Semua orang yang melihatnya merasa sangat takut. Si pembunuh yang memakai tubuh Millie masuk ke sekolahnya dengan tampilan yang sangat hot. Tentu saja, semua laki-laki yang melihatnya menjadi terpana. Nila dan Joshua keheranan melihat Millie yang tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang biasa membuli Millie. Ia pun akhirnya mengajak Millie untuk berbicara empat mata saja. Di luar sekolah, Millie yang memakai tubuh si pembunuh memutuskan untuk masuk juga ke dalam sekolah. Pembunuh memutuskan akan membunuh wanita ini. Ia pun dimasukkan ke ruangan pengatur suhu, sambil pintunya dikunci dari luar dan suhunya diatur hingga minus ratusan. Kelar Millie yang baru saja mandi, masuk ke ruangan ganti, dan saat dia membuka kamar pengatur suhu, si wanita ini sudah mati membeku. Di kelas arsitektur, Booker melihat Millie dengan sangat berbeda, tatapannya tajam dan juga sangat menyeramkan. Ketika Joshua dan Nila sedang mengobrol, tiba-tiba Millie muncul dengan memakai tubuh si pembunuh tanpa sadar. Niat ingin menyapa, kedua teman Millie malah sangat ketakutan dan mereka mencoba untuk kabur. Millie yang melihat hal tersebut mencoba mengejar teman-temannya. Di sela-sela pengejaran terjadi pertarungan di antara mereka bertiga. Setelah mereka lelah bertarung, Millie meyakinkan teman-temannya dengan cara menari ala cheerleader. Pokoknya geli abis. Karena hanya Millie yang bisa menari seperti itu, akhirnya Joshua dan Nila mempercayainya. Pada akhirnya Millie menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, bahwa ia bertukar tubuh dengan si pembunuh. Ia juga bercerita tentang mimpinya yang mendengar dagger bernama Ladola. Joshua mencari di internet tentang dagger itu, dan ketemu dagger itu merupakan benda kuno kaum Aztec untuk melakukan pengorbanan. Karena di dagger berbahasa Spanyol, mereka meminta bantuan guru untuk menerjemahkannya. Setelah diterjemahkan, ternyata dagger itu dapat menukar jiwa seseorang dan menjadi permanen setelah 24 jam terlalui. Millie disuruh menunggu oleh kedua temannya di dalam toilet. Tak lama kemudian, datang siswa laki-laki yang biasa membulinya. Karena sadar sedang dalam tubuh si pembunuh, Millie menakuti dan menggertak siswa laki-laki ini. Baru diangkat sebentar aja, siswa ini langsung kencing di celana. Sementara itu, si pembunuh yang menggunakan tubuh Millie masuk ke ruangan kelas, di mana ada si guru arsitek tua yang nyebelin. Dengan gerakan yang mencurigakan, si pembunuh menyalakan mesin pemotong kayu. Saat si guru mendekat, ia coba ditusuk menggunakan obeng. Akhirnya terjadi pertarungan antara mereka berdua. Karena tubuh yang dipakai si pembunuh ini adalah perempuan, ia sempat kalah dan dihajar habis-habisan oleh si guru tua ini. Namun saat lengah, si pembunuh berhasil menancapkan obeng ke leher guru tua ini. Ia pun ditendang hingga mendekati gergaji kayu.
Dan akhirnya Pak Guru tua ini terbunuh dengan gergaji tersebut hingga badannya terbelah menjadi dua. Sumpah, adegan ini sadis banget, gengs. Saat Millie, Joshua, dan Nila sedang berjalan, mereka bertemu dengan si pembunuh. Alih-alih ditangkap, si pembunuh malah berteriak dan menunjukkan keberadaan Blissfit Butcher kepada polisi. Seketika polisi langsung datang dan mengejar mereka. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya mereka kabur menggunakan mobil Joshua. Di tengah pelariannya, tanpa sengaja mereka dikejar oleh polisi yang mengendarai mobil. Dan ternyata polisi tersebut adalah Char, kakaknya Millie. Nila pun menyuruh Joshua untuk bersembunyi di sebuah Indomaret. Dan lagi-lagi Indomaret yang mereka singgahi adalah tempat ibunya Millie bekerja. Sampai di situ mereka menyembunyikan Millie di dalam ruangan ganti. Tak lama kemudian ibunya Millie hendak masuk ke ruangan itu dan alhasil Millie dan ibunya saling curhat di situ. Sesudah menunggu agak lama, akhirnya mereka dapat keluar dari Indomaret itu dan Millie disuruh menggunakan topeng. Di tempat lain, si pembunuh sedang berkumpul dengan teman-teman lelaki sekelasnya. Di situ juga terlihat Booker. Para lelaki bertanya tempat yang cocok untuk dijadikan pesta. Lalu si pembunuh yang memakai tubuh Millie menyarankan untuk mengadakan pestanya di pabrik tua yang tak terpakai saja. Millie pun pergi sambil membawa pisau lipat di tangannya. Lalu Booker mengejarnya. Joshua, Nila, dan Millie datang ke tempat itu. Mereka pun bergegas mencari si pembunuh. Tanpa disengaja, Millie melihat si pembunuh yang mengincar Booker di dalam rumah hantu. Booker yang sedang masuk ke dalam rumah hantu tak menyadari kalau ada bahaya. Dari belakang si pembunuh mengendap-endap dan mencoba menusuk Booker. Namun hal tersebut tak sampai kejadian. Karena Millie datang tepat waktu dan menghajar si pembunuh hingga pingsan. Melihat hal itu, Booker langsung lari ketakutan. Millie yang menghentikannya terpaksa membuat Booker pingsan juga. Malam harinya di rumah Joshua, si pembunuh diikat di kursi dan Booker yang pingsan dibaringkan tidur di atas sofa. Setelah bangun, Millie yang berada dalam tubuh pembunuh mencoba menjelaskan apa yang terjadi padanya. Booker sangat kebingungan dan ragu mendengar cerita Millie, hingga pada akhirnya dia percaya setelah Millie membacakan sebuah puisi. Mereka pun menyusun rencana untuk mengambil dagger unik di kantor polisi. Dengan dagger tersebut, Millie dapat kembali ke tubuh aslinya. Dan si Joshua disuruh menunggu si pembunuh di rumahnya. Setibanya dekat kantor polisi, Nila mengendap-endap untuk mengamati di sekitarnya dan mengambil dagger tersebut. Sementara di dalam mobil, ada adegan menjijikan antara Booker dan Millie yang masih menggunakan tubuh si pembunuh. Di rumah Joshua, dia sedang menonton film sambil ditatap sinis oleh si pembunuh. Tak beberapa lama, kemudian ibunya Joshua datang dan melihat Millie yang terikat di kursi. Dengan alasan yang nyeleneh, Joshua bilang pada ibunya kalau mereka sedang melakukan acting. Dan si ibu melihat mereka berdua seperti melakukan adegan 50 Shades of Grey. Ketika ada celah, si pembunuh berhasil membebaskan diri dan langsung mengejar Joshua dan ibunya menggunakan pisau. Untungnya mereka dapat bersembunyi. Nila akhirnya mendapatkan dagger Dagola yang ia cari. Namun akhirnya dia ketahuan oleh kakaknya Millie. Tak selang waktu yang lama, si pembunuh datang ke kantor polisi. Si Char tidak tahu kalau saat ini si pembunuh yang ada di dalam tubuh adiknya. Tiba-tiba Millie datang karena perhatian teralihkan, dagger Dagola dibawa kabur oleh si pembunuh. Sebagai polisi, kakaknya Millie menyuruh Blissfit Butcher untuk masuk ke dalam jeruji. Akhirnya Millie terpaksa mengurung kakaknya sendiri di dalam jeruji. Mereka langsung bergegas untuk mengejar si pembunuh. Di pabrik tua, ternyata sudah berkumpul 3 orang laki-laki dari sekolah Millie. Satu persatu mereka dibunuh oleh si pembunuh dengan sangat sadis. Dan yang paling mengenaskan adalah orang yang mati menggunakan mesin gergaji. Millie pada akhirnya bertemu dengan si pembunuh di TKP. Dan terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Setelah pembunuhnya ditangkap, dagger Dagola ditusukkan ke bahu seperti pada adegan awal film. Dan kini jiwa mereka sudah kembali ke tubuhnya masing-masing. Lalu polisi pun datang dan menembak mati Blissfit Butcher di tempat. Setelah gue kira filmnya udah selesai, ternyata masih belum, gengs. Malam harinya di kediaman Millie, ia dikagetkan oleh Blissfit Butcher yang masih hidup. Bantu oleh ibu dan juga kakaknya, Millie menghadapi si pembunuh ini. Setelah pertarungan yang sedikit sengit, Millie dapat membunuh Blissfit Butcher dengan menusukkan potongan kayu ke dadanya
Dan film pun berakhir dengan kematian si pembunuh ini.